인도네시아 축구 발전을 위해서 더 노력하라고 준 상으로 생각하고 앞으로도 Teka-teki mengenai siapa pengganti Sinteyong di kursi pelatih timnas Indonesia kini semakin jelas. Nama Patrick Kluivert muncul sebagai calon kuat setelah dikonfirmasi oleh pakar transfer terkenal Fabrizio Romano melalui media sosialnya. Romano menyebutkan bahwa Kluivert telah menandatangani kontrak dengan timnas Indonesia dengan durasi 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun. Patrick Kluivert dijadwalkan untuk diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari 2025 di Indonesia. Perkembangan ini tentu menambah antusiasme para penggemar sepak bola tanah air, yang mulai membandingkan rekam jejak Sinteyong atau STY dan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Untuk itu mari kita lihat lebih mendalam perbandingan karir dan prestasi keduanya sebagai pelatih. Patrick Kluivert yang terkenal dengan karirnya sebagai penyerang tajam bersama timnas Belanda dan beberapa klub besar seperti Barcelona dan AC Milan, memiliki perjalanan yang berbeda ketika beralih menjadi pelatih. Meskipun memiliki nama besar di dunia sepak bola, karir kepelatihan Kluivert tidak secerah karirnya sebagai pemain. Setelah pensiun pada 2008, Kluivert mulai merambah dunia kepelatihan. Karir pelatihannya lebih banyak dihabiskan sebagai asisten pelatih atau pelatih individu daripada pelatih kepala. Transfermarkt bahkan mencatat bahwa Kluivert belum pernah meraih gelar apapun sebagai pelatih. AS Alkmaar karir pelatihannya dimulai pada 2008-2009, di mana ia menjabat sebagai pelatih penyerang di klub Belanda AS Alkmaar. Brisbane Roar Kluivert kemudian menjadi asisten pelatih di Brisbane Roar di Liga Australia pada 2010. Nijmegen. Kluivert kembali ke Belanda sebagai pelatih penyerang di Nijmegen dari 2010 hingga 2011. FC Twente. Karirnya sebagai pelatih kepala pertama kali datang pada 2011-2013 di FC Twente, namun pengalamannya di sana juga terbilang terbatas. Timnas Belanda. Sebagai asisten pelatih di Timnas Belanda dari 2012 hingga 2014. Kluivert membantu pelatih Louis van Gaal yang membawa Belanda finish di urutan ketiga Piala Dunia 2014 di Brasil. Curaçao. Kluivert mendapatkan kesempatan menjadi pelatih kepala Curaçao pada Maret 2015. Tetapi ia hanya bertahan kurang dari 1,5 tahun dan tidak berhasil meraih hasil yang signifikan. Dengan rekor 3 menang, 2 seri, dan 3 kalah dalam 8 negara. Ajax U19. Kluivert kemudian melanjutkan karirnya di Ajax U19 sebagai pelatih kepala pada 2016. Meskipun tidak ada pencapaian luar biasa yang tercatat. Asisten pelatih Kamerun. Pada 2018-2019, Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih di Timnas Kamerun bersama Clarence Seedorf. Namun pengalamannya di sini juga terbatas. Adana Demirspor. Di Turki, Kluivert sempat menjadi pelatih kepala Adana Demirspor pada 2023. Tetapi ia hanya bertahan selama setengah musim, memimpin tim dalam 20 pertandingan dengan hasil 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kekalahan. Karir kepelatihan Kluivert bisa dibilang tidak terlalu gemilang dibandingkan dengan rekam jejaknya sebagai pemain. Dan prestasi di level pelatihannya sejauh ini pun minim. Ia lebih sering berada dalam posisi asisten pelatih atau pelatih sementara. Meski memiliki pengalaman dengan tim-tim besar seperti Timnas Belanda dan Kamerun. Berbeda dengan Kluivert, Sinteyong atau STY memiliki perjalanan karir yang lebih cerah sebagai pelatih. Sebelum menekuni dunia kepelatihan, Sinteyong juga sempat menjadi pesepak bola, membela klub-klub seperti Seongnam Ilhwa dan Brisbane Roar. Karir kepelatihannya pun dimulai setelah ia menggantung sepatu. Brisbane Roar. Sinteyong memulai karir kepelatihan sebagai asisten pelatih di Brisbane Roar pada 2005-2008. Karir ini menjadi dasar pengalamannya dalam dunia kepelatihan. Seongnam Ilhwa. Setelah beberapa waktu sebagai asisten, STY ditunjuk sebagai pelatih sementara Seongnam Ilhwa pada 2008. Pada 2010 ia diangkat menjadi pelatih tetap Seongnam Ilhwa dan disinilah prestasi pertamanya dimulai. Bersama Seongnam Ilhwa, STY berhasil memenangkan Liga Champions Asia pada 2010 dan Piala FA Korea pada 2011. Korea Selatan. STY melanjutkan karir kepelatihan di Timnas Korea Selatan sebagai asisten pelatih pada 2014. Setelah itu ia menjadi pelatih sementara Timnas Korea Selatan pada 2017 menggantikan Uli Stilik. Piala Dunia 2018. Sebagai pelatih kepala, STY membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Walaupun gagal lolos ke babak knockout, timnya membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman 2-0.
yang akhirnya memaksa Jerman tersingkir dari fase grup. Timnas Indonesia. Pada Desember 2019, PSSI menunjuk Sinteyong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Selain Timnas Senior, STY juga menangani Timnas U19 dan U23. Prestasi terbesarnya adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, yang merupakan capaian pertama Indonesia setelah 16 tahun. Selain itu, ia juga membawa Timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Sinteyong memiliki rekam jejak yang lebih mengesankan sebagai pelatih dibandingkan Kluivert. Keberhasilannya bersama Timnas Korea Selatan dan Timnas Indonesia membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan besar dan meraih hasil yang signifikan di level internasional. Secara garis besar, Sinteyong memiliki karir pelatihan yang lebih sukses dengan beberapa gelar juara di level klub dan tim nasional, termasuk Liga Champions Asia bersama Seongnam Ilhwa dan membawa Timnas Indonesia kembali ke Piala Asia setelah lebih dari 1 dekade. Di sisi lain, Patrick Kluivert meski memiliki nama besar sebagai pemain, belum mampu menunjukkan prestasi yang signifikan di dunia kepelatihan. Sebagian besar karirnya dihabiskan di posisi asisten pelatih atau pelatih sementara, dan belum ada gelar juara yang diraihnya. Namun perbedaan pengalaman ini justru bisa menjadi tantangan dan peluang bagi Kluivert. Keputusan PSSI untuk menunjuk Kluivert sebagai pengganti Sinteyong kemungkinan besar didorong oleh harapan bahwa mantan pemain besar ini bisa membawa pengaruh positif yang baru dan segar bagi perkembangan Timnas Indonesia. Walaupun Kluivert memiliki nama besar sebagai pemain, prestasinya di dunia kepelatihan belum sebanding dengan Sinteyong yang telah menunjukkan kemampuannya di level internasional. Namun perubahan ini membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk berkembang dengan pendekatan dan filosofi permainan baru. Kita akan melihat bagaimana Kluivert membuat Timnas Indonesia menuju prestasi lebih tinggi, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Patrick Kluivert yang akan mulai menjalani peran barunya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025.